Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Stianingsih, mahasiswa program studi manajemen Universitas Tidar. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review artikel internasional yang berjudul A Study on the Driver of Employee Engagement Impacting Employee Performance. Artikel ini ditulis oleh Madhura Berdarkar dan Depika Pandita dari Symbiosis Institute of Business Management dan Symbiosis International University, La Valle, Pune, India. Artikel tersebut tersedia pada Procedia Social and Behavioral Science volume 133 tahun 2014 halaman 106 sampai 115. Subbab pertama yang akan saya bahas yaitu latar belakang. Setiap organisasi mengetahui pentingnya melibatkan sumber daya manusia dan memotivasinya untuk melakukan pekerjaan agar mereka bisa berkontribusi secara positif untuk sesuatu yang lebih besar bagi perusahaan. Tantangan terbesar yang dihadapi oleh SDM, CEO, dan para pemimpin bisnis di banyak negara telah memastikan bahwa ketika karyawan mereka melaksanakan pekerjaan mereka di setiap harinya, yang terlibat tidak hanya secara fisik, akan tetapi juga secara mental dan emosional. Keterlibatan karyawan muncul dalam diri seseorang sebagai pendorong penting dalam suatu bisnis saat ini. Hal ini menjadi alasan yang mempengaruhi moral karyawan, produktivitas, dan alasan untuk bertahan di perusahaan. Perusahaan menggunakan karyawan mereka yang terlibat sebagai alat untuk kompetensi strategis. Karyawan yang terlibat akan secara konsisten mengungguli dan menetapkan standar baru dalam perusahaan. Dalam sebuah buku yang berjudul The New Rules of Engagement oleh Mick Johnson menulis bahwa kemampuan untuk melibatkan karyawan untuk membuat mereka bekerja dengan bisnis kami akan menjadi salah satu pertempuran organisasi terbesar dalam 10 tahun mendatang. Hal ini menjadi tantangan utama yang menarik perhatian para eksekutif dan profesional SDM. Namun demikian, ada peningkatan kesadaran bahwa keterlibatan karyawan sangat penting untuk kinerja perusahaan, di mana karyawan yang terlibat adalah tulang punggung lingkungan kerja yang baik, di mana orang-orang berbeda, rajin, beretika, dan akuntabel. Subbab yang kedua yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah pada artikel ini yakni untuk mengetahui bagaimana driver berdampak pada tingkat keterlibatan karyawan terhadap kinerja karyawan. Subbab selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu data sekunder, yakni dari beberapa studi literatur atau kepustakaan. Subbab yang selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama ada kepemimpinan dan keterlibatan karyawan. Perilaku kepemimpinan tertentu memiliki hubungan yang jelas dengan konstruksi keterlibatan seperti motivasi kerja, kepuasan kerja, komitmen organisasi, perilaku proaktif, dan perilaku kewarganegaraan organisasi. Keterlibatan karyawan mencangkup aspek pekerjaan di mana para pemimpin dapat mengambil tindakan. Yang kedua, ada keseimbangan kehidupan kerja dan keterlibatan karyawan. Kemampuan karyawan untuk menemukan waktu untuk pekerjaan dan keluarganya merupakan faktor penting bagi keberhasilan kinerja di tempat kerja. Work-life balance biasanya mengacu pada salah satu dari berikut ini: dukungan organisasi untuk perawatan yang tergantung, pilihan kerja yang fleksibel, dan cuti keluarga atau pribadi. Sebagian besar kehidupan keseimbangan kerja terdiri dari waktu yang fleksibel yang memungkinkan karyawan untuk memvariasikan mulai dari selesai mereka bekerja dengan ketentuan jumlah jam kerja. Yang ketiga ada keterlibatan karyawan dan kinerja karyawan pada organisasi. Keterlibatan menyediakan karyawan dengan kesempatan untuk menginvestasikan diri mereka dalam pekerjaan mereka dan juga menciptakan rasa efikasi diri. Penelitian tentang konsekuensi dari keterlibatan karyawan menunjukkan bahwa keterlibatan dapat menghasilkan kesehatannya positif dan perasaan positif terhadap pekerjaan dan organisasi. Keterlibatan dapat menyebabkan perhatian, motivasi intrinsik, kreativitas, keaslian, komunikasi non-defensif, dan perilaku etis. Hasil organisasi dari keterlibatan bisa menjadi loyalitas pelanggan, retensi karyawan, produktivitas karyawan, advokasi organisasi, dan kesuksesan bisnis.
Yang keempat ada komunikasi dan keterlibatan karyawan. Komunikasi memainkan peran penting dalam memastikan keterlibatan karyawan. Keterlibatan dipengaruhi oleh komunikasi internal. Komunikasi internal adalah sebuah praktik organisasi yang secara efektif menyampaikan nilai-nilai organisasi kepada semua karyawan dan dengan demikian mampu mendukung dalam pencapaian tujuan organisasi. Dengan demikian, komunikasi internal sangat penting untuk memastikan keterlibatan karyawan. Subbab selanjutnya yaitu kesimpulan. Perusahaan harus memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk membuat pekerjaan mereka menyenangkan dan menciptakan lingkungan untuk memiliki kehidupan kerja yang terlibat. Karyawan adalah aset utama bagi organisasi manapun, dan jika mereka tidak diberi hak ruang dan waktu untuk membuat perpaduan sempurna antara pekerjaan dan kesenangan di tempat kerja, maka rasa putus asa muncul dalam diri karyawan. Organisasi dan karyawan sama-sama bergantung satu sama lain untuk memenuhi tujuan dan sasaran mereka. Oleh karena itu, keterlibatan karyawan tidak boleh dilakukan satu kali, tetapi harus diintegrasikan dalam budaya perusahaan. Keterlibatan karyawan harus menjadi proses pembelajaran, perbaikan, dan tindakan yang berkelanjutan. Dengan demikian, organisasi saat ini harus secara aktif berharap untuk memenuhi harapan karyawan, dan dengan demikian menciptakan dampak pada kinerja karyawan yang secara langsung mempengaruhi kinerja organisasi. Subbab yang terakhir yaitu daftar pustaka. Berikut beberapa referensi atau sumber yang digunakan dalam menyusun artikel ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.